Ya, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dan dalam persiapan sekolah minggu ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan seluruh pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita layani adik-adik di kebaktian anak di gereja kita masing-masing. Kita akan membahas bagian-bagian firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian ceritanya di setiap kelas. Hari ini kita akan membahas Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 31. Kita mau belajar dari kisah Simson dan Delila. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan ingin kita taat. Mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami bersama. Berkatilah agar setiap kami boleh menggunakan waktu ini untuk menangkap pesan firman Tuhan dan juga menyampaikannya kepada adik-adik dengan ide-ide yang menarik, dan kiranya Tuhan menuntun seluruh persiapan kami. Kami siap dalam Yesus. Amin. Kakak-kakak, kita akan membahas Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 31. Ada kakak pendeta Santi yang akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan. Yuk, Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja." Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknyalah lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu
setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepadaku, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita." Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita." Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol yang di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kitab Hakim-Hakim ketika dibaca sebagai kitab yang berdiri sendiri, dapat dikatakan bahwa memang kitab ini merupakan serial ya. Jadi ketika kalau itu dibaca, kitab Hakim-Hakim dibaca sendiri, itu kita dapat membacanya sebagai serial tentang kisah kepahlawanan para hakim yang memimpin Israel sebelum zaman kerajaan. Pemilihan kisah-kisah yang menunjukkan ada penurunan kondisi moral suku-suku Israel, mau menyiratkan pesan bahwa Israel membutuhkan raja. Selain itu, meski Israel memang baru mengangkat seorang raja pada zaman Samuel, keinginan mereka untuk meminang seorang raja dari kalangan mereka sudah terlihat dalam kisah Gideon. Ya, artinya memang di satu sisi memang kitab ini
selain memang memiliki muatan politis, tapi juga sekaligus ada muatan teologis. Unsur terbesar yang membentuk kitab Hakim-Hakim juga lebih banyak mengandung ada pesan-pesan politis, yakni tradisi tentang cerita hidup para hakim dengan panjang cerita yang variatif. Nah, salah satu hakim yang kisahnya menjadi bagian dari serial kitab Hakim-Hakim, namun juga sekaligus membentuk cerita serial tersendiri oleh karena banyaknya tradisi yang tersebar ya tentangnya adalah tadi yang kita baca, yaitu Simson. Dalam kitab Hakim-Hakim, cerita Simson dimuat dalam 4 pasal, yakni pasal 13 sampai pasal 16, dan merupakan hakim terakhir yang kisahnya dimuat dalam kitab Hakim-Hakim. Seperti hal sama ceritanya tentang hakim-hakim yang lain, dikisahkan dalam kisah ini, cerita Simson pun ditulis dengan gaya yang unik ya, gaya yang unik, menyerupai siklus atau mengandung repetisi dan variasi. Kita lihat ada repetisi dan variasi siklus, ada siklus pertama 2 dalam cerita Simson, lalu kemudian ada Simson dan Delila merupakan siklus terakhir dalam cerita Simson. Ya, dari kisah kelahirannya yang tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 13, Simson lahir dari seorang ayah keturunan suku Dan yang berasal dari wilayah Zora bernama Manoah. Ya, istri Manoah mandul sebelum didatangi oleh malaikat Tuhan yang memberitakan kepadanya tentang kelahiran Simson. Kisah ini hendak menyampaikan bahwa kelahiran Simson terjadi secara ajaib, serta bahwa ia adalah nazir Allah. Di ayat 17 di sana dituliskan ya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Jadi bukan soal kekuatan Simson terdapat pada rambutnya, melainkan memang dia dari sejak semula ditetapkan sebagai nazir Allah, dan karena dia adalah seorang nazir Allah, maka menurut tradisi kepalanya tidak boleh kena pisau cukur, begitu. Jadi tanda bahwa ia memang terikat nazar dengan Allah. Dan di kemudian hari kekuatannya itu akan dipergunakan untuk membebaskan Israel dari bangsa Filistin yang telah berkuasa atas mereka selama 40 tahun. Iya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema kita adalah Tuhan ingin kita taat, belajar dari kisah Simson dan Delila. Seperti yang tadi kita baca, Simson lalu kemudian kekuatannya menjadi lemah, rambutnya memang dicukur, dan lagi-lagi kekuatannya bukan terletak pada soal rambut ya. Jadi kalau wah Simson kekuatannya terletak pada rambut, berarti ketika rambutnya dipotong habis berarti kekuatannya habis. Ya seolah-olah rambut itu udah jadi jimatnya Simson, bukan ya. Tapi karena sejak semula Simson ditetapkan sebagai yang adalah seorang nazir Allah, maka menurut tradisi dia tidak boleh mencukur rambutnya, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur, sebab dengan itu dia akan membebaskan bangsa Israel. Dan ternyata ini yang menarik saudara-saudara, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, cerita tentang Simson dan Delila. Simson lalu kemudian memberitahukan apa yang menjadi rahasia. Ada alasan kenapa ya kira-kira Simson kok memberitahu selama sepanjang tahun tidak dia beritahu kepada siapapun tentang rahasia itu. Kakak-kakak bisa menyimaknya dengan baik di program Ngulik Alkitab dengan narasumber Pendeta Ageta. Kita akan mendapatkan informasi yang tepat yang bisa kita jadikan pertimbangan, sehingga kita tidak secara sewenang-wenang menafsir kira-kira kenapa ya Simson mau memberitahu apa yang ada dalam dirinya, semacam rahasia yang memang dia sudah bawa ya dari sejak dalam kandungan ibunya. Dan menarik kakak-kakak, pada saat Simson lalu kemudian dibelenggu, lalu kemudian ditawan, kondisi Simson tidak berdaya ya. Simson bahkan
matanya itu kan dibutakan, lalu kemudian Simson benar-benar menjadi bahan olok-olok ya, menjadi bahan tertawaan. Bangsa Filistin, semua musuh-musuh merasa sangat senang karena ketika Simson dapat ditaklukkan, berarti umat Israel juga dapat ditaklukkan begitu ya. Dan ternyata tidak demikian, karena Simson ketika dia ditawan, dia selalu mengingat kepada Tuhan. Ayat 28, ya Tuhan Allah, ini seruan Simson, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ya, jadi dengan penuh ketekunan ia tetap berpaut kepada Tuhan, dan pelan-pelan kekuatannya itu boleh kembali pulih. Dan dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sumber kekuatan yang datangnya dari Tuhan, Simson lalu kemudian merubuhkan ya bangunan istana yang sangat megah itu, dan di sana yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi ketika Simson dalam kekuatan yang penuh gitu ya, banyak membunuh musuh-musuhnya, tapi justru pada jelang kematiannya ia dapat membunuh justru lebih banyak sebelum dibandingkan dengan waktu Simson hidup pada waktu kekuatannya sangat hebat. Nah, dari sini kita melihat ketaatan ya, ketaatan Simson untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Kita melihat tujuan setiap kelas kakak-kakak, anak mengenal kisah Simson dan Delila. Anak dapat mengatakan, aku mau taat kepada Tuhan ya. Aku mau taat kepada Tuhan betapapun Simson dalam perjalanan hidupnya lalu kemudian memberitahukan tentang keberadaan dirinya, tentang jati dirinya. Namun di saat dalam situasi ia tidak berdaya, dia mengingat pada Tuhan dan percaya pada pertolongan Tuhan yang akan membebaskan dan membebaskan juga umatnya. Anak tahu pentingnya sikap taat pada Tuhan. Kelas kecil, anak mau menjaga ketaatan pada Tuhan dalam hidupnya. Anak tahu pentingnya sikap taat pada Tuhan. Begitu juga kelas besar, anak mau menjaga ketaatan pada Tuhan dalam hidupnya. Anak tahu pentingnya sikap taat pada Tuhan. Begitu Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan dalam Hakim-Hakim yang kita baca pada kesempatan ini di pasal 16 ayat 4 sampai dengan 31. Kita akan mengolahnya dengan ide-ide yang menarik dari tiap kelas supaya kita bisa sampaikan pesan ini kepada adik-adik. Sebelum kita membahasnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31, kisah tentang Simson dan Delila. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan. Tuhan ingin kita taat. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas balita-balita. Dan ada Kak Ivon. Kak Ivon akan berbagi ide penyampaian cerita di kelas balita-balita. Kak Ivon, silakan. Shalom para kakak, kembali bertemu dengan Kak Ivon, dan kali ini kita akan bersama-sama persiapkan diri untuk kelas batita dan balita. Belajar dari kisah Simson dan Delila.
Tuhan ingin kita taat. Diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 hingga 31. Tujuan pembelajarannya adalah anak mengenal kisah Simpson dan Delilah. Anak dapat mengatakan, aku mau taat pada Tuhan. Nah, kita boleh kasih lihat ada gambar. Nih, adik-adik ya, ada seorang yang sangat kuat, dia bisa mengangkat apapun. Nah, adik-adik kenalkan tokoh ini siapa? Oke, di Alkitab ada juga nih, oh yang kuat, ya, namanya Simpson. Oh, dia kalau bermain sama teman-temannya waktu kecil, wah, teman-temannya kalah. Oh, terus Simpson juga bisa melawan singa yang menyerangnya. Nah, Simpson pada suatu hari pada saat dia sudah dewasa nih ya, Simpson tertarik sama seorang gadis bernama Delilah. Delilah cantik ya adik-adik ya. Tetapi Delilah itu sebetulnya jahat tuh adik-adik. Dia ingin minta Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Nah, padahal Simpson itu sudah diberitahu oleh orang tuanya, Simpson harus taat pada perintah Tuhan, yaitu harus menyembunyikan rahasianya. Rahasianya itu adalah rambutnya tidak boleh dipotong. Tuh, Simpson taat nih, tetapi lama-kelamaan setelah si Delilah itu merayunya, Simpson beritahu Delilah, sebenarnya gini Delilah, Tuhan nggak memperbolehkan aku memberitahu pada siapapun ya. Rahasianya adalah rambutku nggak boleh dipotong. Nah, akhirnya Delilah memberitahu tentara Filistin nih. Ya, Simpson rambutnya dipotong deh. Ketahuan deh rahasianya. Bis Simpson nggak taat sih ya sama Tuhan ya. Harusnya dia menjaga rahasianya itu. Ya, akhirnya Simpson ditangkap. Terus, dia ini deh disuruh bekerja. Terus bekerja. Nah, tapi itulah adik-adik ya. Karena Simpson nggak taat, akhirnya dia jadi sengsara. Nah, sekarang adik-adik gimana? Nih kita mengajak ini ya, kakak-kakak mengajak adik-adik untuk mengaplikasikan ketaatan pada kehidupan sehari-hari. Nah, nih kata mama sekarang kan cuaca sedang tidak bagus, banyak debu, panas terik. Tahan ya adik-adik, jangan minum es dulu. Kira-kira adik-adik tahan nggak nih dengan anjuran mama? Tuh, soalnya kan gini kakak-kakak, kenapa saya ambil aplikasi yang itu? Sekarang ini banyak sekali anak balita ya yang kena demam tuh karena menurut mereka haus nih, harus minum dingin, harus minum esnya manis lagi ya, terus harus pokoknya mereka nggak taat, akhirnya mereka jadi sakit gitu. Terus kita tanya apakah taat berdoa dan mau bangun pagi untuk siap-siap beribadah ke sekolah minggu, terus mau taat untuk ya pagi siap-siap untuk pergi ke sekolah, bangun pagi ya. Sering nih untuk anak TKA atau preschool ya, playgroup gitu, juga TKB, kok males bangunnya. Tuh, sampai sekolah nangis lagi ya, waduh. Nah, terus di sekolah juga adik-adik mau taat nggak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru, misalnya mau mewarnai gambar dengan rapi, tidak dicoret-coret gambarnya. Jadi itu kakak-kakak aplikasi ketaatan bagi adik-adik kita ya. Nah, ada aktivitasnya. Ini kakak-kakaknya yang kita menyediakan itu dari stick es krim, terus gambarnya kita bisa print terus dipotong ya. Nah, adik-adik terus gambar ini maksudnya gambar tangan sama gambar kepala. Adik-adik untuk balita yang sudah bersekolah biasanya mereka bisa menempelkan, atau kita sudah tempel kepala dan tangan dengan stick es krimnya sudah kita tempel, tinggal adik-adik menempel rambutnya, karena ini kan ada cerita istimewa tentang kekuatannya ada dari rambutnya si Simpson ini. Nah, tentunya kita lebih memberikan narasi lagi tambahan bahwa adik-adik kekuatannya sebenarnya dari Tuhan gitu ya. Itu hanya Tuhan ingin Simpson taat atau enggak nih. Diberitahu lewat papa mamanya Simpson,
untuk tidak memotong rambutnya. Itu. Ternyata Simpson nggak taat. Jadi adik-adik akan tahu bahwa ada cerita khusus tentang si Simpson, bahwa kekuatan dari Tuhan itu berasal ada di rambutnya. Demikian kakak-kakak untuk persiapan kelas Batita dan Balita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Selamat mempersiapkan. Terima kasih Kak Ivon sudah membantu kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 31, kisah tentang Simpson dan Delila. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang ingin kita taat. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Di kelas kecil ada Kak Abraham. Kak Abraham akan menolong kita menangkap ide yang pasti menarik untuk kita bisa gunakan di kelas kecil. Silakan Kak Abraham. Halo kakak-kakak, kembali lagi bersama aku Abraham, dan kali ini kita akan membahas tentang persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil dengan tema Tuhan ingin kita taat, dengan bacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 31. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 2 kakak-kakak. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu tahu pentingnya sikap taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu mau menjaga ketaatan pada Tuhan di dalam hidupnya. Dari 2 tujuan pembelajaran ini, setidaknya ada 2 historis kakak-kakak yang dapat menjadi kunci dalam cerita sekolah minggu kali ini. Yang pertama adalah Allah tidak meninggalkan kita. Dari kisah Simpson, meskipun Simpson misalnya tidak taat kepada perintah Allah, karena memotong rambutnya, atau mungkin karena Simpson tergoda oleh Delila dan lain sebagainya. Tetapi di akhir cerita kita bisa melihat kalau Allah sebetulnya tidak meninggalkan Simpson. Apalagi Simpson ketika misalkan mendengar ia dicemooh, terkhusus Allahnya dicemooh, Allahnya dihina. Tapi ketika Simpson mau mencari Allah, pada akhirnya kita melihat sama-sama bahwa Allah tidak meninggalkan Simpson. Allah tetap mengingat janjinya kepada Simpson, dan pada akhirnya Allah memberikan kuasanya meskipun pada akhirnya Simpson harus mati. Tetapi kita bisa melihat bahwa Allah tidak meninggalkan Simpson. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak taat kepada Tuhan. Kita mungkin melanggar firman Tuhan dengan misalkan membuat orang-orang di sekitar kita sedih, mama papa, kakak adik, ataupun teman-teman kita. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita mau mengaku salah kepada Tuhan, ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau taat lagi sama firman-Nya, kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Sehingga historis ini menjadi penting untuk adik-adik sekolah minggu kita ketahui. Allah tidak meninggalkan kita. Lalu historis yang kedua, kakak-kakak, belajar dari Simpson, taat dalam kondisi yang sulit. Kakak-kakak, Simpson bisa aja menyerah sebetulnya. Tetapi dari nanti kisah yang akan kakak-kakak ceritakan kepada adik-adik sekolah minggu, Simpson di tengah kesulitannya
sudah disiksa, diikat, dicemooh, dihina, tetapi ia mengingat Allah. Simson mengingat Allah dan paginya ia mau taat, ia kembali mau dipakai oleh Allah sebagai hakim, sebagai saksi, sebagai orang yang menjadi berkat bagi orang lain, sehingga pada akhirnya Simson menang melawan orang Filistin. Meskipun balik lagi ke awal, pada akhirnya Simson harus mati. Tetapi satu hal yang pasti, belajar dari Simson bahwa kita pun dalam kehidupan sehari-hari dapat tetap taat, menjaga ketaatan. Seperti tujuan pelajaran yang kedua ya, menjaga ketaatan meskipun hidup kita dalam kondisi yang sulit sekalipun. Misalkan kita sedang sedih, sedang kecewa, sedang marah. Tetapi adik di sekolah minggu perlu tahu bahwa ketika kita bisa melihat kisah dari Simson, kita pun bisa taat dalam kondisi yang sulit dalam hidup kita, menjaga ketaatan itu ke dalam hidup kita, ketaatan pada Tuhan. Nah kakak-kakak, sedangkan untuk penyampaian ceritanya itu ada dua. Yang pertama seperti biasa, kakak bisa menanyakan apakah adik di sekolah minggu pernah punya pengalaman, misalnya sudah mendengar di sekolah minggu tidak boleh ganggu-ganggu teman, atau harus nurut sama orang tua, tapi misalnya kita suka melawan, atau misalkan kita suka merengek, atau misalnya kita suka membuat teman-teman kita sedih. Nanti biarkan adik-adik sekolah minggu gitu cerita, lalu habis itu kita bisa masuk ke kisah Simson dan Delila, baru kakak bisa merefleksikannya dalam key stories tadi, bahwa Allah tidak memberikan kita dan kita dapat taat dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, kakak opsi yang kedua, kakak bisa mulai dari games kecil-kecilan. Yang aku saranin gamesnya adalah Tuhan berkata. Mungkin kakak udah ada yang banyak yang tahu. Tuhan berkata, nanti gamesnya misalkan Tuhan berkata puk-puk temannya, punggungnya. Atau mungkin Tuhan berkata pegang kepala, pegang hidung. Atau mungkin Tuhan berkata ambil sampah di sekitarnya dan dibuang, misalnya gitu. Atau Tuhan berkata ambil Alkitabnya, misalkan sebelum membaca cerita Alkitab. Nanti setelah games itu, nanti misalkan kakak masuk ke dalam cerita Simson dan Delila. Lalu habis itu kakak bisa mulai menyatakan tentang refleksi-refleksi yang bisa diambil dalam kisah Simson dan Delila, dan juga refleksi yang diambil dari games tadi. Tuhan berkata bahwa ketaatan itu meskipun kadang kita susah, misalkan ambil Alkitab, aduh pusing, capek dan sebagainya, atau gimana, atau ambil sampah, buang sampah, tetapi itu menjadi hal yang baik bagi kita. Dan pada akhirnya ketika kita mau taat kepada Tuhan, itu adalah upaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk dekat sama Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan juga. Nah kakak, sebetulnya untuk aktivitasnya aku ada sebuah serah aktivitas menarik yang sebetulnya untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan positif gitu, yang bisa dilakukan ada di sekolah minggu kita dalam hidup sehari-harinya dalam keluarga. Jadi untuk Tuhan ingin kita taat ini, setelah adik-adik bisa tahu pentingnya sikap taat pada Tuhan, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Terus juga misalkan belajar dari kisah Simson, taat dalam kondisi yang sulit. Pada akhirnya dari aktivitas ini yang mau disasar adalah ketika kita taat kepada Tuhan, yang merasakan kebaikan dari ketaatan kita itu tidak hanya kita sendiri, tetapi orang di sekitar kita. Nah, aktivitas kali ini bernama My Secret Diary, kakak-kakak. Anak-anak sekolah minggu kan biasanya suka dengan yang rahasia-rahasia gitu ya. Jadi di My Secret Diary ini, atau diari rahasiaku ceritanya, nanti kakak-kakak akan bersama di sekolah minggu untuk membuat sebuah diari. Ya, nanti kakak bisa lihat di ilustrasi gambar-gambar berikut ini. Jadi yang dibutuhkan itu sederhana, hanya hektar, lalu beberapa lembar kertas warna-warni, lalu juga ada hias-hiasannya, bisa stiker atau bisa kakak kasih spidol-spidol warna-warna. Nah, di My Secret Diary ini kakak bilang di awal bahwa akan, misalkan kakak meminta dari sekolah minggu untuk melakukan apa, misalnya membantu mama papa, atau misalkan beresin tempat tidur sendiri,
atau misalkan yang dilakukan anak-anak misalnya kelas kecil habisin bekal misalnya, atau ngeluarin tempat bekal sendiri misalkan gitu, atau pokoknya dan lain sebagainya. Kakak-kakak bisa berdiskusi bersama gitu untuk kebiasaan-kebiasaan baiknya. Nanti dicatat kebiasaan baik itu dan dibuat sebuah tabel. Jadi ini juga untuk membantu adik-adik sekolah minggu untuk jujur dalam membuat ketaatan kepada Allah. Jadi kalau misalkan mereka sudah melakukannya, mereka checklist, tetapi dengan catatan, karena namanya secret, kakak bisa bilang kalau di hari ini tidak boleh diketahui oleh mama papa dan siapapun. Jadi yang tahu hanya teman-teman yang sekarang ini yang sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Kira-kira gitu untuk aktivitasnya kakak-kakak. Aktivitas ini untuk semakin mengerucutkan adik-adik sekolah minggu untuk memahami betapa pentingnya ketika kita menaati perintah Tuhan, dan juga semakin meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita bagi kita yang mencari Tuhan dan juga yang mencari firman-Nya. Demikian persiapan sekolah minggu kali ini. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan bagi kakak-kakak. Selamat persiapan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Makasih Kak Abraham sudah membantu kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat sampai dengan 31. Kisah tentang Simson dan Delila. Kita mau mengajak adik-adik mengenal kisah ini dan tahu tentang Tuhan yang ingin kita taat. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak Yonatan. Kak Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan. Dan hari ini kita akan kembali mendiskusikan mengenai metode yang tepat untuk mengajar sekolah minggu gitu ya. Dengan tema Tuhan ingin kita taat, belajar dari kisah Simson dan Delila. Yang didasari dari kitab Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat sampai 31. Seperti biasa kita harus melihat tujuannya dulu ya. Untuk kelas besar, tujuannya adalah supaya pertama anak tahu bahwa pentingnya sikap taat pada Tuhan gitu ya. Sangat kognitif sekali ya. Jadi dari kisah Simson nanti kita akan mengetahui ini. Terus yang kedua adalah anak mau menjaga ketaatan pada Tuhan dalam hidupnya. Nah, biasanya ya kakak-kakak semua, kalau ada kisah Simson dan Delila, ada dua permainan yang biasanya digunakan gitu ya. Ada tentang sweet Simson dan Delila, gimana kalau Simson seperti ini, Delila seperti ini, terus yang singa seperti ini gitu ya. Itu sweet kelompok-kelompokan. Atau mungkin bermain Simon Says gitu ya. Simon berkata, atau Tuhan Yesus berkata gitu ya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus berkatanya, nanti nggak bisa nggak boleh dilakukan gitu. Nah, mungkin kakak-kakak sudah tahu dua metode ini. Apakah boleh dipakai? Tentu saja boleh gitu ya. Dan kali ini saya ingin menawarkan salah satu metode lain lagi gitu ya. Sejenis permainan, tapi tidak sepenuhnya permainan seperti itu. Jadi metode yang ingin saya tawarkan adalah menggunakan wheels of name, Bapak Ibu semua. Nah, jadi kita akan menggunakan lucky wheels atau wheels of name ini untuk
mengajar anak-anak kita mengenai ketaatan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kakak-kakak semua bisa menggunakan Wheels of Name. Ketik saja di Google tulisannya Wheels of Name gitu ya. Nanti akan keluar linknya lalu dibuka. Lalu nanti kakak-kakak akan memasukkan tulisan-tulisan di berbagai bar yang ada gitu. Nanti tinggal diketik. Nanti bisa jadi seperti ini. Kita akan membuat challenge menggunakan Wheels of Name ini. Jadi challenge-nya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh anak-anak, tapi jangan yang terlalu parah ya kakak-kakak ya. Misalkan kalau anak umur kelas besar itu kan sekitar kelas 5, 6, atau bahkan 1 SMP, atau bahkan kelas 4 SD gitu ya. Mereka tuh paling nggak biasa untuk memuji teman gitu. Jadi salah satu challenge yang dibuat adalah memuji teman gitu. Terus ada juga untuk makan sayur. Wah, paling susah nih, saya aja susah makan sayur, apalagi adik-adik gitu ya. Terus mungkin juga bernyanyi gitu ya. Wow, apalagi kalau kelas kecil, kelas yang masih balita masih bisa bernyanyi. Kalau kelas besar tuh biasanya udah malu bernyanyi gitu ya. Terus selanjutnya ada juga membaca ayat emas gitu ya. Jadi kayak challenge-nya buatlah tidak separah mungkin, tapi buatlah hal-hal yang biasanya kelas besar tuh lagi malu-malunya tuh melakukan itu gitu. Nanti roulette itu ketika diklik akan berputar. Ketika berputar berhenti di satu titik challenge. Nah, anak itu diminta untuk melakukannya. Kita lihat apakah anak itu taat atau tidak. Nah, setelah memberitahu bahwa ini adalah challenge-challenge yang mesti ditaati, kita masuk ke cerita Alkitab yang kakak-kakak, yaitu bahwa Simpson juga sebenarnya mendapatkan challenge gitu ya. Simpson mendapatkan challenge apa? Challenge-nya untuk taat pada perintah Tuhan. Perintahnya adalah tidak boleh memotong rambutnya, sehingga dia bisa menjadi kuat dan mengalahkan bangsa Filistin pada saat itu. Jadi challenge-nya diterima nih, Simpson mendapatkan challenge, dan ketika dia taat pada challenge tersebut, taat kepada perintah Tuhan untuk tidak memotong rambut, kita kasih tahu bahwa bolehlah sedikit kisahnya didramatisir bahwa wah, Simpson bisa mengalahkan singa gitu ya. Singa tuh seperti apa kita nanti kasih tahu kan, singa itu adalah binatang buas gitu ya, tapi Simpson bisa mengalahkannya. Terus Simpson juga bisa mengalahkan banyak sekali orang Filistin gitu ya, sehingga bangsa Israel tidak tersiksa lagi. Betapa kuatnya Simpson ketika dia mau taat kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita kasih tahu juga, ini kan saatnya Simpson taat nih, dia bisa mengalahkan segalanya. Tapi ketika Simpson tidak taat, Simpson menjadi lemah dan kalah. Kakak-kakak bisa ceritakan bahwa ada perempuan namanya Delila. Ini penting untuk kognitif ya kakak-kakak semua. Bahwa Delila ini adalah wanita yang diperintahkan untuk mencari tahu kelemahan Simpson. Dan kelemahannya adalah ketika ia memotong rambutnya. Karena dia itu diminta untuk taat tidak memotong rambutnya. Jadi ketika dipotong rambutnya gitu ya, Simpson berarti sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Sehingga Simpson menjadi lemah dan bahkan ditangkap oleh orang-orang Filistin. Dia yang tadinya bisa mengalahkan singa, kali ini hanya oleh perempuan dia kalah. Ketika ia taat, dia bisa mengalahkan ratusan tentara Filistin. Tapi ketika dia tidak taat, 2 tentara pun dia tidak bisa melawannya. Nah, kakak-kakak semua, tapi ceritanya nggak berhenti sampai di sini saja. Kita harus memberitahu juga bahwa ternyata Simpson menyesal karena tidak taat. Lalu dia memilih untuk meminta maaf dan kembali lagi untuk taat kepada Tuhan. Sehingga ketika dia minta maaf, dia menyesal, dia mau taat kembali, Simpson menjadi kuat kembali. Dia mendapatkan kembali kekuatannya dari Tuhan. Nanti di sini kita bisa tambahkan bahwa ya memang taat itu susah. Tapi bukan berarti ketika kita sekali nggak taat, kita akan selalu nggak taat seterusnya. Karena Tuhan itu bisa mengampuni kita. Kita lebih baik minta maaf dan minta ampun sehingga kita kembali taat lagi kepada Tuhan. Itu kakak-kakak semua. Nanti setelah cerita-cerita itu dilakukan, game study dilakukan, kita bisa memberikan sebuah home message nih bahwa
taat pada perintah Tuhan adalah hal yang penting untuk dihidupi. Jadi nanti kakak-kakak bisa merangkai kata yang lebih baik lagi ya, gitu ya. Jadi mengatakan bahwa kita mesti taat seperti Simson, sehingga kita menjadi kuat untuk melawan segala hal. Kalau kita nggak taat, kita menjadi lemah. Nah, kegiatan penutupnya adalah ya kita kembali lagi nih, main Wheels of Name gitu ya. Kita kasih challenge kepada adik-adik kita semua gitu, PR gitu ya. Tapi challenge-nya beda. Kalau tadi kan challenge-nya yang bisa dilakukan di gereja dan juga hal-hal yang tidak disuka doang gitu ya. Kali ini kita memberikan challenge untuk berbuat baik di rumah gitu ya. Jadi belajar untuk taat, misalkan rajin membaca Alkitab gitu ya. Kita bisa kasih ayat-ayat yang mesti dibaca ya. Nanti minggu depan kita cross check apakah benar dibaca atau enggak gitu ya. Terus berdoa setiap malam sebelum tidur gitu ya. Terus berbagi pada sesama gitu ya. Jadi challenge-nya dikasih semua gitu ya. Meskipun harusnya semuanya melakukan ini dengan wajib, tapi ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan adik-adik itu bahwa taat itu adalah challenge yang diberikan Tuhan untuk setiap harinya. Kira-kira seperti itu kakak-kakak yang bisa saya bagikan. Jadi mau pakai metode Simson dan Delilah Sweet atau Simon Says atau pakai Lucky Wheels, itu bebas dari kakak-kakak semua. Tapi kita sama-sama saling mengisi ya. Atau mungkin nanti ada metode yang lebih baik lagi, bisa di komen nih di bawah nih. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat melayani kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Yonatan sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Kelas kecil, kelas batita balita, dan juga kelas besar sudah. Demikianlah episode kali ini, persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak silahkan mengolah semua apa yang kakak-kakak dapat dalam episode ini dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Menutupnya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk waktu kami boleh mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan, sempurnakanlah semua yang kami dapat ini menjadi ide yang tepat dan relevan buat adik-adik dimanapun kakak-kakak akan melayani sesuai dengan konteks masing-masing. Tuhan berkati, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menolong kami, Kak Ivon, Kak Abraham, Kak Yonatan, juga Kakak Pendeta Santi. Terima kasih untuk GKB dan Bina Warga. Yang bersyukur dalam Yesus, amin. Sampai ketemu episode minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.